Pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah uang tunjangan Hari Raya jelang Lebaran 2025. Ormas tersebut meminta THR dengan mengirimi surat ke pelaku usaha. Aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan menerima 3 surat berupa isi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok menyatakan perusahaan tidak wajib memberi THR kepada siapapun di luar karyawannya, terlebih jika ada unsur paksaan. Sehingga kami memastikan bahwa pengusaha juga pastikan fokus kepada THR semua karyawannya. Itu dulu, satu. Yang kedua, apabila mau memberikan bantuan atau apa kepada pihaknya silakan aja, tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Sementara itu belum ada masyarakat yang melapor langsung ke polisi terkait permintaan tunjangan hari raya dari ormas. Jika memang ada laporan, polisi akan lakukan penyelidikan serta membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha. Jadi untuk kegiatan itu kan sudah ada jelas semua dari Mabes Polri, namun demikian tetap kita menunggu respon dari masyarakat. Di sana kita juga melakukan tim untuk melakukan penyelidikan. Artinya kalau memang unsur terpenuhi dalam hal ini mungkin pemerasan dan sebagainya, kita proses sesuai dengan hukumnya. Tapi belum ada laporan langsung ke polisi? Sementara Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial pengurus RW di Jakarta Barat minta THR Rp1 juta ke setiap pengusaha lahan parkir. Usai viral, pengurus RW meminta maaf dan menarik surat edaran permintaan THR. Surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat viral di media sosial. Surat berisi permintaan uang tunjangan hari raya Lebaran sebesar Rp1 juta ke para pengusaha yang menggunakan lahan parkir. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus ini. Menurutnya, memungut THR tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR atau pungli kepada warga. Cuman begini, kita mesti paham, maaf nih, RT, RW saya juga mengeluarkan edaran. Untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam. Itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu. Di komplek-komplek pasti begitu. Pasti dikolek dari Usai viral, pengurus RW yang meminta THR meminta maaf dan menarik surat edaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Polres Waikanan Lampung korban penembakan oknum TNI saat penggerebekan arena sabung ayam dimakamkan secara kedinasan kepolisian sore tadi. Isak tangis keluarga mewarnai persemayaman hingga pemakaman. Istri Bribda Khalid tidak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah tiba di rumah duka, jenazah diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Keluarga, sanak saudara hingga kerabat almarhum terlihat memenuhi rumah duka.
Usai disemayamkan sejenak di rumah duka, jenazah Bribda Khalid kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Khalid. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka sore tadi. Suasana haru menyelimuti rumah duka Bribka Petrus, anggota Polres Waikanan yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Mereka menanti kedatangan jenazah di rumah duka. Kepergian Bribka Petrus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis tak terbendung saat keluarga mengetahui Bribka Petrus gugur saat menjalankan tugas. Orang tua Petrus tidak menyangka anaknya yang terkenal baik di mata tetangga dan saudara pergi untuk selamanya. Satu persatu kerabat datang ke rumah duka menantikan kedatangan jenazah Bribka Petrus. Mereka ingin melihat Petrus untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Warga masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberagung. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Bribka Petrus menjadi salah satu dari 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek tempat judi sabung ayam pada Senin sore. Korban tewas akibat ditembak oleh oknum anggota TNI yang diduga sebagai pemilik tempat judi sabung ayam tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Ya, apakah jenazah Bribka Petrus sudah tiba di rumah duka dan dimakamkan? Sudah ada rekan jurnalis iNews Jatmiko Francisco yang ada di rumah duka korban di Desa Sumberagung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Selamat malam Jatmiko, apakah jenazah Bribka Petrus sudah tiba dan sudah dimakamkan? Selamat malam Mbak dan pemirsa dimanapun kalian berada. Izin melaporkan untuk jenazah Bribka Petrus pada sore hari tadi itu sampai di rumah duka dan langsung dilakukan upacara kedinasan, pemakaman kedinasan dan langsung dikebumikan, Mbak. Pada saat ini situasi rumah duka situasi rumah duka masih dipenuhi oleh kerabat dan warga sekitar yang mengucapkan atau berbelasungkawa kepada pihak keluarga dan anak istri dari almarhum Bribka Petrus. Kebetulan Mbak, Bribka Petrus ini meninggalkan satu anak laki-laki berusia 3 bulan dan seorang istri. Gitu Mbak laporannya. Baik, selain kerabat dan keluarga, siapa saja mungkin tokoh yang hadir di kediaman almarhum Bribka Petrus? Baik, untuk sementara ini dapat kita saksikan di dalam ada Kapolres Kabupaten Oku Timur AKBP Kevin Leleuri, dan juga didampingi anggota lainnya, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Kapolres kepada keluarga Bribka Petrus? Kapolres datang ke rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan untuk menyemangati pihak keluarga yang ditinggalkan oleh korban, Mbak.
Baik, bagaimana sosok Bribka Petrus di mata keluarga dan kerabat Jatmiko? Menurut keterangan dari keluarga dan masyarakat sekitar, Bribka Petrus ini kesehariannya orangnya sangat humoris, Mbak. Sangat humoris dan sangat baik dikenal warga sekitar. Jadi dengan kepergiannya Bribka Petrus ini, warga sekitar dan keluarga sangat merasa kehilangan, Mbak. Begitu. Baik, Bribka Petrus ini sudah berkeluarga ya, Jatmiko. Ada berapa anak yang ditinggalkan oleh almarhum? Bribka Petrus ini kebetulan sudah memiliki anak dan sudah juga berkeluarga, tapi anak dari Bribka Petrus ini baru dapat satu anak, Mbak, yaitu jenis kelaminnya laki-laki dan baru berusia 3 bulan. Bribka Petrus meninggalkan satu orang anak yang masih berusia 3 bulan. Ya, baik. Benar, Baik, Jatmiko, boleh ditunjukkan kepada pemirsa situasi terkini di dalam rumah almarhum Bribka Petrus. Mungkin Anda bisa mendekat dan masuk ke dalam rumah untuk menunjukkan kepada kami dan pemirsa situasi terkini di dalam kediaman almarhum Bribka Petrus. Baik, Mbak. Untuk sementara pihak dari kepolisian masih belum mengizinkan untuk memasuki rumah duka dikarenakan di dalam lagi ada Kapolres dan pihak dari Mabes, Bang, ya? Pihak dari Mabes ya, Bang? Ada pihak dari Mabes dan Kapolres yang sedang berkunjung ke rumah duka, Bang. Baik. Jadi kita dibatasi cuma bisa sampai sebatas ini. Baik, apa yang disampaikan oleh pihak keluarga dari almarhum Bribka Petrus kepada rekan-rekan media di sana terkait kepergian Bribka Petrus maupun harapannya dalam kasus ini, Jatmiko? Tadi kami wawancara dari pihak keluarga, Mbak, bahwasanya pihak keluarga mengharapkan sekali akan pengungkapan dan penuntutan dari pelaku untuk kasus ini untuk hukuman yang setimpal, Mbak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Jatmiko Francisco melaporkan langsung dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem nomor 43 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Lampung. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Waikanan, Lampung. Usai menemui keluarga polisi yang gugur, Kapolda Lampung mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen Rikas Hidayatullah mengatakan proses investigasi dilakukan bersama Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Selain itu, Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi sabung ayam. Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi
pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan dekat untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang. Ya, hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga meminta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Kita sudah sampaikan kepada Panglima, Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri, antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin. Satu oknum TNI yang merupakan pelaku penembakan 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung telah diamankan. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negari Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Izin melaporkan gabungan 4 dan 5 kapal terbuka dipimpin Ibtu Perdamaian Backup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melaksanakan penyekatan dan penjaringan. Belasan petugas BNNP Lampung bersama Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Lampung menyergap mobil yang dikendarai oleh 2 orang pelaku bandar narkoba. Selamat pagi, Bulan. Izin melaporkan gabungan. Letusan suara tembakan peringatan pun mewarnai aksi penangkapan. Backup Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 2 tersangka asal Aceh yang berada di dalam mobil pun langsung diringkus petugas. Di dalam kendaraan pelaku, petugas menemukan 15 bungkus sabu dengan total berat 15 kg. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi Ketupat Krakatau 2025.
Kasus ini kini tengah dalam pengembangan BNNP Lampung guna mengungkap jaringan pelaku yang diduga tersebar di wilayah Sumatera. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi petugas BNNP Lampung bersama Polda Lampung menyergap mobil bandar narkoba tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Hari ini DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang TNI ke tingkat paripurna untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, anggota Polres Waikanan Lampung, korban penembakan oknum TNI saat penggerebekan arena Sabung Ayam dimakamkan secara kedinasan kepolisian sore tadi. Isak tangis keluarga mewarnai persemayaman hingga pemakaman. Istri Bribda Khalid tidak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah tiba di rumah duka, jenazah diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Keluarga, sanak saudara hingga kerabat almarhum terlihat memenuhi rumah duka. Sikap, salvo, rak, Surya Nanda, hormat, kerja, rak. Usai disemayamkan sejenak di rumah duka, jenazah Bribda Khalid kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Khalid. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka sore tadi. Suasana haru menyelimuti rumah duka Bribka Petrus, anggota Polres Waikanan yang tewas saat menggerebek judi Sabung Ayam. Mereka menanti kedatangan jenazah di rumah duka. Kepergian Bribka Petrus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Isak tangis tak terbendung saat keluarga mengetahui Bribka Petrus gugur saat menjalankan tugas. Orang tua Petrus tidak menyangka anaknya yang terkenal baik di mata tetangga dan saudara pergi untuk selamanya. Satu persatu kerabat datang ke rumah duka menantikan kedatangan jenazah Bribka Petrus. Mereka ingin melihat Petrus untuk terakhir kalinya sebelum dikebumikan. Warga masih menunggu kedatangan jenazah ke rumah duka dan rencana dimakamkan di TPU Sumberapi. Untuk penindakan kasus sendiri, Bu, itu harapan dari pihak keluarga itu seperti apa? Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk sepenuhnya untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Bribka Petrus menjadi salah satu dari 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek tempat judi Sabung Ayam pada Senin sore. Korban tewas akibat ditembak oleh oknum anggota TNI yang diduga sebagai pemilik tempat judi Sabung Ayam tersebut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke tingkat 2 atau paripurna.
Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR dalam rapat kerja Komisi 1 DPR Selasa siang. Rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan Wakil Menteri Pertahanan. Selanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TNI akan digelar Kamis pekan ini. Bahwa pemerintah juga telah menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Perubahan Undang-Undang TNI mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi dan operasi militer TNI di luar perang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aktivis bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Para aktivis menyampaikan sejumlah catatan kritis agar fungsi TNI tetap dalam jalur pertahanan, profesional, dan memastikan supremasi sipil. Lain kami menyampaikan catatan tentang yang pertama, tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan peran TNI tetap ada dalam jalur pertahanan. Tentara tetap dikembangkan sebagai tentara modern dan profesional, dan yang terpenting juga adalah tentara tetap berada di dalam kontrol supremasi sipil. Karena itu, pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Misalnya, yang pertama mengenai jabatan-jabatan sipil bagi anggota TNI aktif. Kami mempersoalkan apabila ada anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil di luar urusan pertahanan. Misalnya dalam penanganan masalah narkotika atau dalam konteks penanganan cyber tapi tanpa ada keterangan pertahanan cyber. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia setelah laju indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan hingga 6%. Turunnya IHSG hingga menyentuh 6% pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini menyebabkan Bursa Efek Indonesia langsung melakukan penghentian perdagangan sementara setelah penurunan menyentuh 5%. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan kedua, IHSG kembali mulai mengalami kenaikan dari sebelumnya turun 6%, kini 3%. Kedatangan anggota DPR ke Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk dukungan dan meyakinkan kepada para pelaku pasar agar dapat tetap tenang serta meminta pemerintah untuk mengambil langkah secara cepat agar pasar saham dapat kembali meningkat. Media sekalian, jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi, dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang, bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait penyaluran THR 2025 untuk ASN. Banyak yang berhumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang
Saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya. Pada pukul 16 tadi, untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11.569 miliar atau lebih persisnya 11.569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 4.16 tadi adalah 1.911.400. Pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah uang tunjangan Hari Raya jelang Lebaran 2025. Ormas tersebut meminta THR dengan mengirimi surat ke pelaku usaha. Aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan menerima 3 surat berupa isi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok menyatakan perusahaan tidak wajib memberi THR kepada siapapun di luar karyawannya, terlebih jika ada unsur paksaan. Sehingga kami memastikan bahwa pengusaha fokus, juga pastikan fokus kepada THR semua karyawannya. Itu dulu, satu. Yang kedua, apabila mau memberikan bantuan atau apa kepada pihaknya, silakan aja, tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Sementara itu belum ada masyarakat yang melapor langsung ke polisi terkait permintaan tunjangan hari raya dari ormas. Jika memang ada laporan, polisi akan lakukan penyelidikan serta membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha. Jadi untuk kegiatan itu kan sudah ada jelas semua dari Mabes Polri, namun demikian tetap kita menunggu respon dari masyarakat. Di samping kita juga melakukan tim untuk melakukan penyelidikan. Artinya kalau memang unsur terpenuhi dalam hal ini mungkin pemerasan dan sebagainya, kita proses sesuai dengan hukumnya. Tapi belum ada laporan langsung ke polisi. Sementara terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, pengurus RW di Jakarta Barat minta THR Rp1 juta ke setiap pengusaha lahan parkir. Usai viral, pengurus RW meminta maaf dan menarik surat edaran permintaan THR. Surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pengurus salah satu RW di Jembatan 5 Jakarta Barat viral di media sosial. Surat berisi permintaan uang tunjangan Hari Raya Lebaran sebesar Rp1 juta ke para pengusaha yang menggunakan lahan parkir. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus ini. Menurutnya, memungut THR tidak boleh dilakukan. Ia meminta seluruh pengurus RT dan RW di Jakarta tidak meminta THR atau pungli kepada warga. Itu
Cuman begini, kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari ya. Usai viral, pengurus RW yang meminta THR meminta maaf dan menarik surat edaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak tengah memperbaiki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten yang rusak pasca ditabrak kapal Portlink 3. Perbaikan sedang dikebut pihak pengelola pelabuhan untuk melayani pengguna jasa jelang angkutan Lebaran 2025. Perbaikan dermaga yang rusak membutuhkan waktu hingga 10 hari ke depan. Meski demikian, dermaga eksekutif masih bisa beroperasi untuk bongkar muat melalui satu pintu, yakni pintu samping. Sementara itu, untuk pintu depan belum bisa digunakan. Menurut General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Rudi Sunarko, Pelabuhan Merak juga telah siap melaksanakan angkutan Lebaran dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Jam 19 tetap operasional, dan insya Allah kita tetap ikut berpartisipasi nanti di arus mudik pada peak seasonnya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan baik. Jelang arus mudik Lebaran, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan armada bus di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan kendaraan layak jalan. Kapolres Garut bersama perwakilan dari Kemenhub langsung memeriksa bus yang ada di Terminal Guntur Garut, Jawa Barat. Pemeriksaan kelaikan meliputi surat jalan hingga pemeriksaan ban dan rem kendaraan. Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gumilang, pengecekan dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang, terutama saat memasuki libur mudik Lebaran serta menghindari kecelakaan. Kapolres memprediksi arus mudik Lebaran akan dimulai akhir pekan ini. Kepolisian, ketupat, kita akan lakukan dan standby nanti petugas baik dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan akan ada di terminal itu. Peningkatan tanggal 28, memang arus mudik diperkirakan tanggal 28 di Kabupaten Garut, sehingga pada tanggal-tanggal tersebut kita lakukan peningkatan juga. Di sini ada pos pelayanan dan nanti juga di beberapa tempat ada pos. Sementara itu, untuk menghindari kemacetan saat mudik Lebaran, Polresta Sidoarjo menerapkan rekayasa lalu lintas. Salah satunya dengan menerapkan jalur satu arah di pintu masuk terminal Purabaya. Aparat kepolisian mulai uji coba penutupan Jalan Letjen Sutoyo atau jalan menuju pintu masuk terminal Purabaya, Surabaya menjadi satu arah. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah pengendara yang melintas di jalur ini. Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Jody Indrawan mengatakan penerapan satu arah dilakukan untuk mengurai kemacetan saat masuk arus mudik dan balik Lebaran. Polisi juga memprediksi jumlah kendaraan meningkat hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menepis tudingan mengirim utusan dan meminta untuk tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi mengakui tidak ada kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Jokowi juga menyebut selama ini diam meskipun difitnah dan dicela. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tidak memecat Joko Widodo. Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada.
Pak Jokowi mungkin tahu. Ya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Sementara itu dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli meyakini jika penetapan tersangka Hasto merupakan hasil cawe-cawe politik. Ia pun meyakini meski pra-peradilan ditolak, tuduhan KPK terhadap Hasto tidak terbukti. Bahwa Hasto dinyatakan ada bukti itu kata penyidik, Bung. Ya, tapi kan soal apakah pernyataan penyidik itu benar atau tidak, bukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, nanti itu di pengadilan. Bang, semua orang juga paham semua itu di pengadilan. Bung, ya kan, persoalan kita itu tetap ingkrah gitu kan. Persoalan kita maksudnya, itu hal yang sudah umum jangan diperjelas. Oh, iya, oleh karena itulah seolah-olah kalau sudah dinyatakan tersangka oleh KPK bahwa seolah-olah itu prosesnya udah benar semua. Lah, proses pasti benar, Bang. Seolah-olah. Kalau belum misalnya tentu. nggak benar, Ini pasti sudah kalah di mana. OCC Arfi, kenapa nggak naik? Nggak ada, pra-peradilan tidak bersikap untuk soal Mas Hasto. Iya kan? Ya, tidak diterima. Itu NU. Gitu kan? Jadi gini, saya mau cerita ya. Kalau kasus pra-peradilannya Mas Hasto itu udah putusnya adalah NU. Sama aja kan, NU kan KPK juga dimenangkan, ada kutip enggak kan? dong, enggak dinyatakan sebagai status kan quo. status penyidiknya tapi pengadilan ya kan? tidak mendukung tersangkanya tidak Mas Hasto. Itu yang paling penting. Kenapa? Sama kayak kita main tinju gitu kan? Saya jelasin ya. Saya jelasin. Kenapa? Kalau itu udah paham lah saya. Lah enggak, Anda biar enggak ngomong seperti itu terus gitu loh. Masalahnya Anda kan mau bilang bahwa tersangkanya KPK menurut Anda kan sah, ya kan? Ya, sah kan? Saya mau katakan dengan pra-peradilan mengatakan NU bukan mengesahkan. Makanya tapi kita tetap berlaku kan, Bang? Makanya berlaku ditahan bisa, kalau enggak bisa nahan Hasto. Ya kan itu kan karena kewenangannya KPK. Ya, tapi tidak diperkuat dengan pra-peradilan. Ya, sprindiknya masih ada berarti kan? Itu ya, nggak usah sama ngomong. kayak petinju, Bang. KPK punya wewenang untuk